Baik anak-anak, kita ketemu kembali. Kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang listrik statis atau listrik yang diam. Contoh fenomena alam listrik statis itu banyak. Contohnya batang karet keras, batang kaca, atau penggaris plastik digosok dengan potong kain. Ketika kita menyisir rambut kering dengan sisir plastik. Yang kedua, ketika anak-anak menyetrika baju nilon, dan masih banyak lagi. Listrik statis atau tadi listrik diam atau yang tidak mengalir. Tetapi bagaimana penggaris plastik itu bisa menarik potongan-potongan kecil ketika dia digosokkan ke rambut atau sisir plastik bagaimana? Mari kita pelajari apa yang menyebabkannya. Karena suatu benda itu dapat dimuati listrik. Kita akan bicara tentang atom dulu. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur itu. Anak-anak sudah pelajari kelas 1 ini. Kelas 7 maksudnya. Atom itu terdiri atas inti atom. Ini inti atom di dalamnya. Terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton dan neutron. Kemudian yang bergerak mengelilinginya itu adalah elektron atau muatan negatif. Nah, jadi kalau ditanya atom itu sebutkan muatan atom, berarti anak-anak tulis proton, neutron, dan elektron. Tetapi kalau yang ditanya tuliskan muatan inti atom. Kalau inti atom hanya 2, berarti hanya proton dan neutron. Oke, berikutnya. Muatan suatu atom ditentukan oleh jumlah proton, muatan positif, dan jumlah elektron muatan negatifnya. Anak-anak lihat di sini. Ada yang bergerak. Nah, siapa tadi yang bergerak? Muatan negatif atau elektron. Ya, yang bisa berpindah tempat adalah muatan negatif atau elektron. Nah, jadi di mana dia dibilang muatan positif atau negatif? Anak-anak bisa dilihat mana yang lebih banyak muatannya. Nah, ini kan di sini muatannya positifnya lebih banyak, berarti dia bermuatan positif. Di sini negatifnya lebih banyak, ini kan semua berpasangan. Kemudian ada yang datang satu, sehingga lebih banyak lagi. Maka ini dikatakan bermuatan negatif. Kemudian, atom tidak bermuatan jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron atau disebut atom netral. Nah, ya. Jika kelebihan elektron, maka dia bermuatan negatif. Jika kekurangan elektron, berarti dia kelebihan proton, bermuatan positif. Nah, tadi ya, muatan atom ada 2 jenis, yaitu muatan positif dan negatif. Tadi Ibu sudah jelaskan, tetapi di sini dijelaskan ada orbitnya, ya, orbit-orbitnya. Nanti anak-anak akan pelajari lebih lanjut di SMA, ya. Karena semuanya ini mempunyai orbit-orbit tertentu. Sekarang bagaimana memberi muatan dengan menggosok? Kita akan membuat muatan listrik yang tadi non-netral. Nah, ini menggosoknya harus searah. Nah, ketika sudah digosok dengan ini kain wol, ya, nah bisa menarik potongan-potongan kertas kecil ini. Nah, memberi muatan dengan cara digosok. Ini contohnya. Wol dengan ebonit. Masing-masing pertama tidak bermuatan listrik. Artinya apa? Dia muatan positif dengan muatan negatifnya sama. Nah, nih. 1, 2, 3, 1, 7, negatif 7, positif 7. Ebonitnya negatif 3, positif 3. Berarti dia netral. Atau dikatakan tidak bermuatan karena netral. Ya.
Nah, ini. Kemudian, bagaimana suatu benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi muatan listrik? Seperti tadi dengan cara digosok misalnya, maka akan terjadi perpindahan elektron. Sehingga yang satu kelebihan elektron, yang satu kekurangan elektron, atau yang satu dibilang kelebihan proton. Nah, ini. Jadi di sini pertamanya kan netral, ada positif negatif. Yang negatif sekarang pindah ke sini. Ketika kita membuat suatu muatan seperti rambut tadi, maka elektron dari rambut akan pindah ke sisir plastik. Nah ini ya, tadi wol dengan ebonit, maka sekarang wol kelebihan positif, berarti elektronnya dari wol ini pindah ke ebonit karena muatannya positif. Nah, ya jadi wolnya bermuatan positif, ebonitnya bermuatan negatif. Banyak lagi contohnya. Kasu, kaca dengan sutra. Ibu kasih rumus. Kasu. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Ada PW, plastik wool. Nah, Ibu nggak kasih PW, berarti kebalikannya. Elektron dari wool pindah ke plastik. Tidak boleh salah itu. Nah, sekarang contoh lain ini. Nah, perhatikan di sini. Ada rambut dan sisir yang mempunyai jumlah elektron dan proton sama. Seperti tadi netral. Ini rambutnya, ini sisirnya netral. Atau plastik ya, plastik boleh, penggaris plastik boleh, plastik sampul yang baru boleh. Terus pada saat sisir digosok pada rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Elektronnya berpindah dari rambut ini pindah ke sini, sisir. Nah, ya. Kemudian sekarang berarti rambutnya ini elektronnya berkurang dong, ya, elektronnya berkurang. Anak-anak nggak usah diperhatikan ini, elektronnya berkurang. Karena apa? Dia pindah ke sisir plastik. Nah, sekarang rambut kekurangan elektron berarti bermuatan positif dan sisir plastik kelebihan elektron bermuatan negatif sehingga akan bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Ya, jadi bisa sisir, bisa penggaris plastik. Oke. Karena ada perpindahan elektron tadi. Karena ada perpindahan elektron, semakin banyak perpindahan elektronnya, maka semakin banyak dia akan menarik benda-benda kecil atau plastik-plastik tersebut. Jadi kalau yang nempel banyak, berarti elektron yang berpindah juga lebih banyak lagi. Nah, gejala listrik statis. Ini jika kedua muatan itu sama, maka akan saling menolak. Positif dengan positif didekatkan menolak. Negatif dengan negatif didekatkan menolak. Tetapi jika muatan listriknya tidak sama, maka akan saling tarik-menarik. Positif dengan negatif maka akan saling tarik-menarik. Oke? Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kemudian esok kita akan lanjutkan tentang bagaimana cara menghitung muatan listrik dengan hukum Coulomb. Baik, doa Ibu selalu buat anak-anak, sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa kembali.